Hai guys, hari ini aku mau jalan sama sahabatku. Ini udah sampai pantai, kita mau piknik. Tapi sebelum itu, aku mau diwawancarain guys. Dan aku penasaran sih pertanyaannya apa aja. Aku takut banget nggak bisa jawab. Kayaknya banyak sih ini. Kayaknya terkait tentang hidup ya. Nah, kita kita sudah memasuki masa dewasa. Coba apa ya? Menurut kamu aku bakal tanya tentang apa? Soal percintaan. Contohnya persiapan menikah. Ya bisa jadi sih. Nah ini aku ada beberapa pertanyaan yang harus sahabatku nih jawab. Apa? Sebenarnya tuh ini sih, kayak kita kadang flashback ke masa kita waktu kecil kan, gitu. Kita kan dulu kayak waktu kecil cinta monyet itu loh. Aku tahu siapa yang mau naksir. Iya pada saat itu. Kagum aja sih. Iya, oke. Nah, kan ya kalau cinta monyet kayak gitu ya, selama 26 tahun ini, menurut kamu cara pandangmu itu apa yang membedakan cara pandangmu pada saat cinta monyet dan saat sekarang gitu? Kalau waktu aku masih sekolah sih, aku suka itu cuman karena ini sih, kayak dia tuh pinter, berprestasi. Aku suka karena itu, bukan yang mikir panjang. Kalau sekarang kan beda ya, udah dewasa jadi kayak mikirnya pasti untuk masa depan aku, masa depan anakku. Jadi emang bener kayak menikah tuh butuh persiapan gitu, bukan hanya sekedar aku suka kamu, misal nih dia suka balik terus kita nikah gitu, kayaknya nggak semudah itu deh menikah itu. Iya betul betul. Oke. Terus ini nih kan dari peralihan cinta monyet ke cinta yang sudah serius ya dewasa. Pernah nggak sih kamu ngalamin patah hati yang mengubah cara kamu berpikir dalam memperlakukan pasangan gitu loh? Mungkin kalau dulu kan karena dia pinter dia itu, nah ada nggak yang bikin kamu patah hati? Apalagi untuk cinta yang kamu anggap tuh sebenarnya kamu udah mau serius sama dia, tapi ternyata malah nggak jadi nih. Kamu patah hati nih. Ada nggak yang mengubah cara pandangmu karena kamu sakit hati itu? Ada sih. Aku jadi lebih belajar untuk mencintai diriku sendiri. Terus kayak ya kalau galau sedih tuh pasti iya, tapi jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai kita tuh nggak bisa upgrade diri. Justru karena patah hati aku tuh bisa harus memperbaiki diri yang aku kemarin kurang, aku harusnya nggak ngelakuin itu. Tuh kedepannya kalau bisa jangan dilakuin lagi. Terus kayak lebih merhatiin diri aku ya. Dulu kan aku pernah ya, mungkin ini sebagai apa ya, trauma kecil lah ya yang masih aku ingat, kayak dibully aku dari segi fisik, kayak dikatain apalah gitu. Berarti itu kayak nah itu itu juga hati juga ya? Iya, itu juga bikin aku sakit hati sih waktu itu. Tapi pada saat sekarang udah ketemu orang yang ngebully aku, terus kayak kok pangling sama aku, terus kayak berarti aku berhasil dong upgrade-nya. Tapi aku upgrade itu bukan karena aku pengen dibilang wah gitu ya. Maksudnya bukan membuktikan ke dia tuh bukan, tapi untuk diri aku sendiri sih. Karena kamu cinta sama diri kamu sendiri. Dan aku berterima kasih sama orang-orang yang dulu pernah ngecek-ngecek aku, ngebully aku. Itu justru apa ya, kayak bahan bakar ya, apa ya namanya? Iya itu kayak pecutan gitu. Pecutan kita. Dan terima kasih kamu sudah sangat memperhatikan aku. Jadi kayak itu jadi bahan buat aku upgrade diri gitu loh. Dan aku nggak akan balas juga kan yang dia lakuin gitu. Kok ini jadi nyambung ke situ? Iya ya, masih nggak apa-apa. Ini tentang hidup, tentang cinta, apa aja gitu. Oke. Nah, ini nih, menurut kamu ada nggak kesalahan terbesar kamu pas saat kamu pernah mungkin suka sama orang, tapi kamu kayak nyesel, harusnya aku gak suka sama dia nih. Karena dia kayak gini, kenapa sih aku bisa suka gitu? Mungkin kan zaman kuliah dulu kayaknya mungkin ada lah. Kamu pernah cerita sama aku, coba kamu ceritain lagi deh. Pernah, kalau nyesel tuh awal-awal sih kayak kok bisa sih aku suka gitu. Tapi kalau dibalik lagi, kalau dipikir lebih jauh, itu tuh sebenarnya nggak ada yang harus disesalin, karena udah ditakdirin sama Allah tuh kamu harus suka, kamu dikasih titipan perasaan cinta atau rasa suka itu berarti ada hikmahnya. Allah tuh ngasih pelajaran ke kamu
setelah apa ya, misalnya dia nggak suka balik gitu ya, berarti kamu harus belajar maafin, belajar ikhlas, belajar buat lebih sabar. Dan aku juga maksudnya tetap berproses lah, bukan berarti aku sekarang kayak dilihat kayak biasa aja tuh udah sembuh. Sebenarnya juga masih berproses, kayak oh ikhlas tuh kayak gimana sih, masih ada kayak gitu, dibawa dengan tenang dan ikhlas gitu ya. Iya, jadi Juga kayak masih belajar. Dan kayak misalnya aku suka sama orang, pernah aku ini cerita ya, dulu kan aku nggak berhijab tuh, terus kayak doa aku tuh selalu minta, ya Allah aku pengen suami yang soleh, tapi kok aku sendiri belum memperbaiki diri sendiri. Berhijab. Masa aku mau ngasih PR ke suamiku besok buat aku berhijab, kan aku juga nggak mau kan, maksudnya kita harus utuh dulu buat bisa jalan bareng-bareng, karena kalau menikah kan harus satu visi misi kan. Nah, jadi kalau misalnya mau dapat pasangan yang baik, emang bener harus memperbaiki kita diri. harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus gimana ya, manusia itu kan bisanya berusaha, tapi ya alangkah baiknya kita berusaha sebaik-baiknya menjadi seorang pasangan, benar. sebagai seorang istri. Jangan sampai jadi beban di pasangan kita. Jangan sampai memperberat dosa dengan dosa kita gitu loh. Karena tanggung jawabnya kita nanti kan pindah ke suami ya. Betul. Iya kan. Nah, ini kan kita udah usia matang ya, udah 26 tahun gitu. Kamu juga mungkin temenmu beberapa teman dekatmu udah menikah juga. Nah, menurut kamu tuh value apa, kualitas diri apa sih yang harus ada dalam diri kamu sebelum kamu memutuskan berkomitmen menikah itu tadi? Maksudnya nilai yang harus aku jaga kan? Harus ada kualitas diri kamu tuh apa aja? Poin-poin aja nggak apa? Yang pasti menjaga diri, nggak pacaran, terus nggak usah aneh-aneh, nggak usah lah kita ikut-ikut tren kayak nyobain minum-minum atau apa namanya kayak dugem atau apalah ya, pokoknya yang negatif-negatif tuh dijauhkan. Kalau mau nongkrong ya nongkrongnya ya sama orang yang positif yang bisa membawa kita dalam kebaikan, upgrade ke ilmu agamanya, terus sharing soal apa ya masa depan, entah itu bisnis atau persiapan menikah kayak gitu. Terus menjaga diri itu maksudnya tuh lebih ke ini sih, kalau bisa ya prinsip aku sih kayak nggak mau pacaran dan pengennya kalau jalan sama cowok pertama kalinya sama suami gitu. Jangan sampai aku mau jalan berdua sama yang bukan mahram gitu loh. Bagus sih itu, keren. Itu sih. Bagus, komitmen yang ibaratnya itu nggak semua orang bisa loh, kalau kamu bisa melakukannya itu keren banget sih. Terus bagaimana cara kamu membedakan antara rasa nyaman karena biasa sama kamu rasa nyaman itu karena kamu yakin? Kan ada nih, misal kamu kenal nih sama laki-laki, kamu udah kenal lama, kamu nyaman sama dia, biasa, nyaman karena biasa gitu loh. Ada yang baru kenal, terus kamu nyaman karena kamu tuh ya kok bisa ya baru kenal nyaman, ada kan gitu. Ada. Nah, kamu yang membedakan nyaman karena biasa, cinta nyaman karena biasa sama nyaman langsung ketemu itu gimana? Karena tapi kan kita kalau nyaman baru kenal juga kita ini cinta atau enggak ya gitu loh. Iya. Kalau aku sih yang aku rasain ya, aku nggak tahu ini benar apa enggak. Itu biasanya kalau aku ketemu orang yang nggak dikenal, itu bisa ngerasa ini tuh orang positif apa enggak sih? Itu kamu cari tahu sifatnya? Enggak. Tapi dari feeling. Dari feeling udah kayak kalau dia baik tuh kayak langsung ada rasa nyaman gitu loh. Pertama, yang kedua, yang itu kan yang nggak terlihat tuh. Yang terlihat tuh dari sikap sih, perilakunya dia ke aku tuh gimana. Jadi kalau misalnya setiap orang kan punya love language tuh. Iya, punya love language. Nah, aku kan tipe apa tuh? Tipe yang suka di act of service betul. Sama quality time, sama physical touch. Tapi kalau physical touch kan nggak mungkin ya, itu kan belum sah. Jadinya kayak dulu. Kayak act of service sih lebih nomor 1. Itu. Kalau cocok ya, berarti aku ngerasa nyaman. Gitu. Kan ada beberapa apalagi kalau mau menikah, kalau aku memang misal feeling nih, baru kenal feeling cocok. Tapi kita kayak perlu harus cross check juga dari kayak saudaranya, orang tuanya gitu. Karena itu juga perlu. Kadang tuh dia ngomong baik pun juga kita nggak bisa percaya sepenuhnya omongan dia benar. Kita harus cross check lewat orang lain yang kan kita nggak bisa ya menilai diri kita sendiri baik atau enggak, karena orang lain yang bisa menilai gitu sih. Iya sih. Itu juga tambahan. Itu harus perlu juga sih menurut aku sih ya.
Kalau aku kasih saran ya. Iya, Iya kan ya. Nah terus nih, kalau menurut kamu cowok yang red flag dalam hubungan yang nggak bisa kamu toleransi itu apa? Kan kita nggak mungkin nih punya laki-laki yang sempurna gitu. Kita pasti adalah minus-minus dia ya. Yang menurutmu red flag tapi nggak bisa ditoleransi apa, dan red flag yang bisa ditoleransi ya sedikit lah ibaratnya. Iya. Kebiasaan atau apa yang bisa ditoleransi? Kalau yang nggak bisa ditoleransi itu pasti perselingkuhan sih. Oh, iya, betul. Perselingkuhan Sama, karena itu sama. menyakitkan. Dan itu penyakit sih. Dan bikin harga diri kita turun. Iya betul. Jadi kayak udah dijatuhin nih. Iya ya. Makin jatuh ini ya kan. Terus apalagi ya red flagnya tuh kayak ya itu sih yang paling red flag itu. Tapi kalau yang minim red flag sih ya menurut aku sih ya kayak apa ya, tidak pokoknya yang perselingkuhan terus tidak bertanggung jawab itu juga red flag ya. Iya, itu red flag yang Itu. menurut aku juga tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau minimnya apa ya? Nanti kalau aku bilang ini sih, orang-orang kan beda pandangan ya. Iya, tapi mungkin ya ini kayaknya bukan red flag yang minim sih, tapi emang kebiasaan laki-laki pada umumnya. Pada umumnya Contohnya dan apa? Berantakan. sebenarnya masih bisa gitu. ditoleransi, Ya, Kak. mungkin berantakan, terus itu ya kan biasa kan. Ya, kalau aku sih ini sih, ngerokok sih. Oh iya, itu masih bisa ditoleransi. Sebenarnya kalau diusahain sih mending nggak usah yang maksudnya nggak usah yang ngerokok, tapi kalau kepepet banget ya udahlah gitu. Gitu, iya. Oh. Soalnya bapakku sendiri kan ngerokok kan. Iya. Tapi kan apa ya, versi terbaiknya ayahku tetap ada buruknya juga. Ya buruknya itu sih ngerokok Di sih. situ ya, oke. Terus ini apa ya? Aku jadi bingung mau tanya apa. Nah, saat mulai memikirkan pernikahan atau masa depan jangka panjang, hal apa yang bikin kamu cemas tentang persiapan kamu? Oh ya, ini sih kadang takut aja ngerasa belum siap secara finansial karena itu kan Ya. berkaitan sama kehidupan setelah menikah kan. Oh. Nanti kita punya anak kan kita nggak tahu punya anaknya dikasih cepet atau enggak gitu kan. Itu yang aku khawatirin. Terus bisa nggak ya aku jadi istri yang diidamkan sama suami aku nanti. Walaupun aku udah belajar sedikit ilmu pernikahan, tapi kan bukan berarti mudah ya untuk dipraktekkan. Iya, aku sendiri juga ngalamin. Karena teori itu ternyata nggak bekal aja, dan prakteknya tuh nggak semudah teori yang dijelaskan itu. Sulit, apalagi menyamakan dua sifat. Kita tumbuh dengan orang tua yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pemikirannya pasti juga berbeda, dan itu menyamakan itu ya nggak menyamakan sih, mungkin lebih menyelaraskan itu. Perlu waktu, ya apalagi kayak adalah nanti berantem kecil pasti ada. Iya. Terus ini pandanganmu tentang bagaimana pembagian peran rumah tangga nanti gitu. Apakah kamu tuh mendukung suami yang patriarki gitu, yang aku mau di rumah aja, aku mau nurut, mau manut sama suami, atau kamu lebih seneng sama laki-laki yang kayak kamu bebas, yang penting itu positif gitu? Kalau aku sih tipe yang nggak suka terlalu mengekang ya. Jadi kayak kalau misalnya dia masih pengen main sama temennya silahkan, tapi tahu waktu. Terus kayak kalau patriarki sih aku nggak setuju ya. Karena aku walaupun aku cukup mandiri ya, maksudnya di rumah tetap diajarkan sama orang tuaku untuk mandiri dari segi apapun, dari finansial dan lain-lain. Tapi bukan berarti aku tuh ketika jadi istri aku mau mandiri kayak yang waktu aku sendiri, aku nggak mau. Tetap suami aku harus lebih mandiri dari aku. Jangan sampai aku yang paling mandiri, jangan dominan lah ibaratnya. Pengennya ya nek untuk pembagian sih, kok aku bahasa Jawa sih. Rawo ya. Maklum lah ya, Jogja banget Rawo. Pengennya sih tetap ada pembagian tugas, karena kan kalau yang aku tahu dalam Islam kan sandang pangan papan itu kan yang itu berkewajiban suami. Ya berarti termasuk cuci piring, masak, ya kan? Iya. Terus cuci baju itu bukan kewajiban istri. Istri cuma membantu, ya kan? Berarti kalau aku capek dan aku nggak mau bantu itu nggak dosa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak nurut. Aku malah jadi keinget itu loh, yang kata Najwa Shihab, perempuan tuh hanya ada 3 hal, dia haid, menyusui, dan melahirkan. Iya, itu benar. Karena jadi yang nggak bisa dilakukan tuh hanya dilakukan lawan jenis hanya itu. Iya. Tugas perempuan itu.
mengalami masa haid, terus masa melahirkan dan menyusui. Itu nggak bisa digantikan oleh orang lain, tapi selain itu bisa. Karena buktinya juga laki-laki juga zaman sekarang juga ada yang bisa masak kan. Iya, Iya. suamiku juga termasuknya. Nah itu kayak nggak bisa aku sama cowok yang sana masak terus kayak dia tinggal makan aja gitu. Terima jadi apa ya? Walaupun bahasanya ini diladeni banget. Iya. Itu di Jawa emang seperti itu. Iya. Tapi nek ya aku emang bisa masak. Aku emang belajar masak, tapi bukan berarti kamu suruh-suruh aku kayak asisten Oh rumah iya, tangga. betul. Ngerti nggak sih? Kayak kalau kamu nggak bisa masak ya setidaknya kamu sediain lah yang bisa bantu aku gitu. Itu sih. Sama apa lagi lihat pertanyaannya lupa. Tadi peran sih, tentang peran pembagian peran. Kamu lebih suka yang kan kalau tadi kan oh iya ini pembagian peran kan tadi tentang suka patriarki atau enggak. Kalau ini sekarang kamu lebih suka yang kayak fleksibel perannya atau lebih tersusun rapi? Oh. Kalau tersusun rapi sih takutnya ini sih terlalu saklek. Tapi kalau bebas ya nggak mau bebas banget. Jadi sebenarnya aku tuh ada ya ibaratnya bukan mengatur sih. Ada beberapa aturan tapi bukan berarti dia harus ngikut aku ya. Tetap aku harus ngikut aturannya dia juga. Cuman kita diskusiin mungkin jalan tengahnya seperti ini. Nanti kalau udah ada aturan di dalam rumah tangga aku ya yang penting dia taat sih. Maksudnya taat aturan, aku juga taat. Tapi bukan yang ngekang. Dia tetap ngasih kebebasan. Asal tahu batasan itu tadi sih. Tahu cara mengatur waktu kayak gitulah. Jadi intinya ya ada batasannya gitu ya. Boleh bebas tapi ada batasannya. Iya, benar. Nah, menurut kamu seberapa pengaruh restu atau pendapat orang tua dalam keputusanmu dalam melanjutkan hubungan yang lebih serius nih? Menurut kamu pentingnya itu gimana sih? Apa misal nih orang tua katakanlah ibu, aku rasa cocok karena dia itu gitu. Iya, itu penting sih. Penting. Karena feeling orang tua kan bisa benar. kuat ya. Takutnya nanti kalau aku nggak nurut, aduh takut aja. Makanya tetap nomor satu sih. Kalaupun misal pertama nggak cocok, ya mungkin itu bisa aja rasa khawatir orang tua. Tapi kamu akan menanyakan alasannya juga, kenapa? Alasannya iya, pasti akan tanya. Kalau misalnya nggak cocok nih, terus dicoba lagi, tanya lagi di mungkin beberapa waktu lagi. Bisa aja kan dia berpikir tuh setelah aku kasih pertanyaan dan bisa aja dia menjawabnya dalam keadaan yang ada rasa khawatir, bukan final jawaban gitu loh. Iya betul. Ya kan? Ditanyain biasanya orang tua soalnya refleks kayak gitu. Terus misalnya dia udah berpikir matang atau mungkin masih bingung, ya udah ibu sholat istiqoroh aja mungkin gitu ya solusinya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya keputusan yang benar-benar tepat itu kan ya Allah aja yang tahu. Iya. Walaupun kadang lewat orang tua ya. Ya kan? Kadang orang tua itu kayak perantara untuk jawaban dari Allah itu sendiri gitu loh. Iya benar. Feelingnya itu. Iya. Nah, terakhir nih, udah terakhir. Kalau disuruh mendeskripsikan pernikahan yang ideal dan bahagia, versi dirimu dalam 3 kata. Ideal punya anak ya. Terus bisa ibadah bareng sih. Ideal. Kayak impian kan itu berarti. Iya, kan? Termasuk ideal tuh kayak sakinah mawaddah warahmah itu ideal. Bikin tenang, ya kan. Terus ya samawa juga sih. Samawa, berarti apa tadi? Punya anak, terus punya anak, samawa. Sama apa tadi? Satunya lupa. Apa ya tadi? Ibadah bareng. Ibadah bareng. Samawa ya ikut ya. Iya, maksudnya itu. Oke. Tapi kalau aku ya, ada kata yang ibaratnya menurut aku tuh kamu nanti akan bener-bener di dalam hatimu tuh melebihi gimana ya? Baru merasakan cintanya kepada manusia itu bukan karena manusia itu sendiri tapi memang karena penciptanya. Itu adalah seketika kamu diimamin sama suamimu. Iya, aku juga pengen lagi. Iya, itu kayak di sini tuh bergetarnya tuh kayak kamu tuh milih imam yang tepat atau enggak, karena selagi dia ngimamin kamu akan lebih tahu itu memang real imam kamu. Lagi nyambung juga sama tempat kita loh. Kenapa? Ya kan kita lagi di pantai ya guys. Iya. Itu ada kapal. Berarti kan di kapal itu kan ada nahkodanya. Ada nahkoda. Kita pengikutnya. Kita harus tahu tujuannya si nahkoda itu mau kemana.
Dan kalau kita mau ikut nakoda itu ya kita harus siap dalam Iya, hal terombang-ambingnya. apapun, ya kan? Iya, kita harus tetap stay di situ, jatuh bangunnya di situ. Dan tujuannya kemana kan kita juga harus tahu Betul. kan. Dan kita harus Sama apa percaya. enggak. Iya benar. Harus percaya. Karena laki-laki itu dia itu terletak di harga dirinya. Kalau harga dirinya jatuh, dia buru-buru mau memenahkodai kita untuk tujuan itu dengan baik gitu loh, mengendarai kapal itu dengan baik kalau harga dirinya kita jatuhkan. Iya benar. Itu sih. Udah pertanyaan udah selesai. Akhirnya aku udah nggak deg-degan lagi. Pertanyaan tentang macam-macam ya, tentang hidup masa kecil sampai percintaan sampai ke hal yang pernikahan gitu ya. Semoga harapannya semoga segera menyusul dan Amin. mendapatkan suami sesuai impiannya. Semoga Amin. diberikan yang terbaik sama Allah. Amin, ya Sesuai Allah. versi yang diinginkan Sania. Amin. Gitu. Udah. Akhirnya selesai juga wawancara ini. Mungkin nanti akan lanjut ke part berikutnya. Oke. Dadah. Nah.